Ketika teknologi biotoilet diperkenalkan kepada masyarakat, berbagai pertanyaan timbul. Apa untung dan ruginya memakai biotoilet? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul seakan-akan menggelitik untuk menjadi tahu manfaat dari sebuah penelitian yang sebenarnya telah banyak digunakan di negara-negara maju. Padahal biotoilet menjawab fakta-fakta dari setumpuk permasalahan yang erat kaitannya dengan fasilitas air bersih yang semakin sulit, meski sebagian masyarakat perkotaan mendapatkan pelayanan lebih daripada masyarakat di pedesaan. Kesulitan air bersih tersebut memaksa masyarakat untuk membeli air bersih dari pedagang eceran. Situasi keterbatasan air bersih dialami daerah-daerah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur yang mengalami defisit air pada musim kering. Sementara dari kebutuhan air bersih di setiap rumah tangga, bahwa 40% dari konsumsi air bersih dipakai untuk urusan WC. Fakta berikutnya, bahwa sarana pengolah limbah domestik, terutama tinja dan air seni, masih minim. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa 1,2 juta ton tinja segar mengotori lingkungan dan perairan setiap harinya di muka bumi ini, dan menurut perhitungan menunjukkan bahwa dari total limbah cair setiap rumah tangga, lebih dari 31% berasal dari kegiatan toilet atau WC. Peneliti LIPI Dr. Neni Sintawardani dan J. Tri Astuti mengatakan bahwa masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa tinja dan air seni sebagai limbah atau kotoran yang harus disingkirkan segera dari depan mata. Tetapi para peneliti ini sebenarnya bisa dengan cara-cara yang ramah dengan lingkungan dalam mengelola limbah kotoran manusia dan air seni. Bagaimanakah dengan pelayanan penanganan limbah domestik di Indonesia? Pengolahan limbah baru mencapai 25%, kata peneliti Dr. Neni. Lalu sisanya masyarakat harus mandiri, dan sebagian besar mengambil jalan pintas dengan menyalurkan langsung ke saluran air terbuka yang akan beresiko pada sanitasi lingkungan sekitarnya. Teknologi biotoilet merupakan satu alternatif pengolahan limbah domestik yang bisa menjadi solusi pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan. Teknologi biotoilet sendiri adalah sistem pengolahan tinja dan air seni secara kering, jadi tanpa air, yang mempergunakan serbuk kayu atau kita menyebutnya serbuk gergajian ataupun serpihan limbah selulosa lainnya sebagai matriks penangkap limbah untuk memudahkan dan mempercepat penguraian tinja dan air seni menjadi CO2, gas biasa yang ada di alam, dan juga air, jadi terurai penuh. Kelebihan sistem biotoilet antara lain tidak memerlukan perpipaan untuk saluran air buangan atau air kotor, dapat mengurangi secara drastis penggunaan air untuk mengguyur limbah atau flushnya berkurang, tidak menimbulkan bau, dan serbuknya sendiri setelah dipergunakan sebagai matriks, setelah jangka waktu tertentu dapat dipergunakan sebagai kompos. Kompos tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki struktur tanah dan juga bisa berlanjut untuk usaha pertanian atau hortikultura lainnya. Tinja mengandung air lebih dari 80% dan sisanya adalah padatan yang tercerna, termasuk sebagian besar sisa jasad remik atau mikroba yang telah mati dalam proses pencernaan. Sementara air seni mengandung air lebih dari 95%. Dengan sedikitnya padatan tersisa dalam tinja dan air seni, menurut Dr. Neni, bisa dikatakan penguraiannya secara biologis relatif mudah. Di lain pihak,
Dari 5% padatan yang dikandung air seni, 80%-nya adalah urea. Urea ini adalah bahan organik yang sangat mudah terurai atau terhidrolisa menjadi amonia oleh aktivitas enzim urease yang diproduksi oleh aktivitas bakteri. Apakah air seni mengandung bakteri? Penjelasannya, air seni sendiri tidak mengandung bakteri, sedangkan tinja mengandung bakteri lebih dari 10⁸. Jadi amonia inilah yang menimbulkan bau tak enak dan tak sedap yang biasa timbul dari WC. Dengan menangkap tinja dan air seni ke dalam matriks serbuk kayu, maka akan terjadi situasi pemisahan limbah selama beberapa saat. Sebab struktur berpori dari serbuk gergaji yang memungkinkan udara atau oksigen menempati lebih dari 50% volume akan memisahkan masing-masing limbah. Sedangkan keuntungannya adalah tidak timbul bau amonia, sehingga kondisi selama digunakan biotoilet tidak berbau. Proses pencampuran di dalam biotoilet akan terjadi secara selektif, dengan memanfaatkan sifat berpori dari matriks serbuk dan menjadikan sistem menjadi aerobik. Dengan situasi yang aerobik ini, maka produksi urease oleh bakteri tidak akan terjadi, sehingga timbul bau yang tidak menyengat, tidak seperti di WC pada umumnya. Jika tinja dan air seni dicampur, seperti yang umum terjadi di dalam WC-WC umum, apalagi bercampur dengan air, maka situasi kekurangan udara atau anaerobik akan terjadi. Dan inilah menimbulkan efek-efek bau yang tidak enak dari amoniak, dari indol, dari hidrogen sulfida yang biasa terjadi dalam proses penguraian anaerobik. Dalam prakteknya, biotoilet dapat juga dipergunakan bersama untuk mengolah limbah organik dari dapur, terutama sisa makanan. Teknologi biotoilet adalah solusi dari permasalahan limbah kotoran manusia dan air seni karena lebih efisien dari penggunaan air bersih yang berlebihan hanya untuk mengguyur WC. Pemanfaatannya memungkinkan untuk daerah-daerah kumuh dan padat penduduk yang membuang limbahnya langsung ke perairan umum atau kanal. Penelitian LIPI di daerah Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, adalah untuk membantu pemerintah daerah memanfaatkan teknologi biotoilet. Ketika penelitian dilakukan, daerah tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bandung, yaitu lebih dari 30.000 jiwa setiap kilometer persegi dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat relatif rendah. Jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan cukup tinggi dan angka cukup tinggi yang menunjukkan mereka bekerja pada sektor informal. Penerapan teknologi biotoilet untuk daerah-daerah seperti yang diteliti LIPI bisa saja dimanfaatkan untuk daerah-daerah seperti padat penduduk, kumuh, dan kotor di wilayah Indonesia. Meski sebagian di antara penduduk yang menempati daerah itu memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus, namun tak semua memilikinya, sehingga mereka menggunakan WC umum yang terbuat dari batako tak beratap, lantai semen, pintu terbuat dari seng, dan kloset dari semen, langsung membuang kotorannya ke kanal Sekewaluh yang melintas di daerah tersebut. Akibatnya mematikan fungsi sungai sebagai perairan umum dan menjadi sentral buangan yang menimbulkan bau tak sedap. Lingkungan tidak sehat sangat mempengaruhi sumber air bersih mereka yang berasal dari sumur, karena meski ada pembuangan seperti septic tank, tetap saja terjadi perembesan. Menggunakan biotoilet sebagai pengolah limbah WC dan air seni tidak lagi harus menggunakan air bersih berlebihan,
Air sumur yang terkontaminasi sangatlah tidak baik untuk kesehatan. Namun sebaliknya, teknologi biotoilet sangat membantu pemerintah daerah dalam memecahkan permasalahan pembuangan limbah WC. 2 tipe biotoilet telah diinstalasi dan ditempatkan serta dipergunakan di Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kota Bandung, yaitu tipe S50 dan di Kompleks Perkantoran LIPI, Bandung. Keduanya setelah dioperasikan berfungsi dengan baik. Spesifikasi biotoilet adalah seperti pada biotoilet tipe S50 dan S15 yang dibuat LIPI adalah terdiri dari panjang, lebar, tinggi, berat, sumber listrik, pemanas, motor, volume serbuk gergaji, standar penggunaan. Komponen utama biotoilet terdiri dari 1. Kloset chamber sebagai tempat dudukan atau lubang di mana fesis dimasukkan ke dalam reaktor yang di dalamnya telah diisi serbuk. 2. Gergaji sebagai matriks. Serbuk gergaji memiliki porositasnya tinggi sehingga memberikan nilai void. 3. Volume rasio tinggi. Kemampuan menahan air dan udara tinggi. Sifat drainasenya baik, densitasnya rendah, sehingga penggunaan energi untuk mixing hemat. Luas permukaannya tinggi, sehingga proses penguapan matriks efisien. Memiliki sifat kekuatan yang baik, tahan terhadap mikroba, dan stabil sehingga serbuk gergaji dapat digunakan sebagai matriks dalam kurun waktu yang lama. 4. Mixer yang dapat diatur untuk berputar pada interval waktu tertentu sehingga kondisi proses tetap aerob. 5. Heater digunakan terutama pada awal proses untuk membuat suhu sistem optimal untuk composting dan panasnya dihasilkan sendiri dari energi kimia dari proses dekomposisi bahan organik yang ada dan heater dapat dimatikan. Biotoilet berbasis pada sanitasi berkelanjutan dapat menjadi satu teknologi alternatif dalam mengolah limbah WC. Meski untuk mengintroduksikannya memerlukan studi yang erat kaitannya dengan masalah teknis, sosial, religius, dan ekonomi. Tetapi para peneliti yang melahirkan teknologi biotoilet dari LIPI dan membuat instalasi di 2 tempat komplek LIPI Bandung dan Pondok Pesantren Darut Tauhid bisa jadi menjadi pilihan untuk diterapkan di daerah-daerah yang berkeinginan membangun sanitasi lingkungan yang sehat. Bahan baku lokal kiranya bisa dimanfaatkan secara optimal karena di Indonesia cukup berlimpah sehingga dapat menekan biaya tinggi termasuk ketika biotoilet akan diproduksi secara massal. Bila kanal satu-satunya menjadi tempat pembuangan WC, sampah dan sisa-sisa makanan, maka sangat pasti kekhawatiran tidak sehat akan dialami masyarakat. 67% air sumur di daerah penelitian itu mengandung kolitform, jauh di atas standar yang menunjukkan adanya kontaminasi terhadap air sumur oleh fesis atau tinja, sehingga introduksi biotoilet diharapkan menjadi alternatif pemecahan masalah limbah WC sehingga tercipta lingkungan sanitasi berkelanjutan.